Jadi video kali ini aku ingin membuat perbedaan membaca cerita novel online dengan kata-kataku atau dengan mesin Google. Bagaimana menurut kalian? Bagus didengar dari suara aku atau suara mesin Google yang satu ini? Kembali lagi dengan Riana Dwi. Kali ini aku ingin menceritakan sebuah novel online yang pernah aku baca, yang judulnya itu Unuswa, atau artinya itu tidak biasa. Sinopsisnya itu apa ya, ini sinopsisnya aku lupa sih, tapi itu tuh tentang perusahaan yang hanya menerima karyawan yang memiliki trauma menyakitkan. Bagaimana itu ya guys? Yuk ikuti ceritanya. Permisi paket, ucap kurir ekspres di depan pintu rumah Karin. Saat itu wanita itu membuka pintu dan merasa bingung. Dia merasa bulan ini tidak ada memesan apapun di toko online. Setelah itu, apakah ini penipuan? Seperti di berita, saya tidak ada memesan apapun, teriak Karin itu dengan napas agak ngos-ngosan. Bukan penipuan, Mbak. Ongkos kirimnya sudah dibayar pihak pengirimnya. Mohon diterima, Mbak, ucap Karin itu dengan sopan menjulurkan paket tersebut ke tangan Karin. Maaf Kak, saya salah menduga karena zaman sekarang memang perlu waspada maraknya penipuan dalam bentuk apapun. Terima kasih sudah mengantarkannya, ucap Karin tersenyum malu-malu merasa bersalah sudah meneriaki kurir tersebut. Karin menunggu kurir tersebut naik sepeda motornya sambil mengangguk-angguk dan tersenyum malu sampai kurir tersebut tak terlihat lagi di depan matanya. Karin sangat penasaran dengan isi paket itu. Dia membawanya ke dalam rumah, meletakkan di atas lemari kecil dan mencari gunting untuk membuka paket tersebut. Tapi telepon genggamnya yang berada di atas tumpukan buku berdering hampir jatuh. Dia pun sesegera mengambil telepon genggam tersebut. Melihat sebuah notifikasi, dia membaca dan membalas pesan WhatsApp sahabatnya. Juga melihat-lihat laman berita info lowongan pekerjaan hingga dia lupakan paket misterius tersebut. Karena dia sekarang emang sedang mencari sebuah pekerjaan. Jadi, hari mulai sore. Dia menghempaskan telepon genggamnya ke atas kasur dan mengambil handuk yang bergantung di balik pintu kamarnya itu. Setelah selesai mandi, tidak lupa dia melakukan perawatan wajah dan badan. Saat hendak mencari pelembab badan di lemari kecil, Karin baru sadar bahwa belum membuka paket misterius yang tadi. Karin pun memukul jidatnya dan mengambil telepon genggamnya untuk merekam. Unboxing paket misterius cek, ucapnya dengan aksen ala YouTuber. Isi paket tersebut adalah undangan pelatihan sebuah perusahaan kecil yang tidak terkenal. Karin mencoba mencari di Google atau laman internet lainnya tentang perusahaan itu. Tak ada satupun laman menjelaskan tentang perusahaan tersebut. Dia bertanya kepada keluarga dan kerabat serta teman-teman terdekatnya. Tidak ada satupun yang tahu, sehingga orang tuanya tidak setuju jika Karin mengikuti pelatihan tersebut. Sampai tanggal pelatihan hampir dekat. 1 hari sebelum pelatihan, datang sebuah paket lagi ke rumahnya. Kali ini isinya tak terduga, yaitu sejumlah nominal uang yang tidak sedikit. Seakan seperti sogokan atau biaya transportasi untuk mengikuti pelatihan tersebut. Ada surat resminya juga yang menyatakan persyaratan dan pakaian yang harus dibawa Karin saat menuju pelatihan tersebut.
Sehari sebelum paket sogokan tersebut datang ke rumah Karin, keluarga Karin ditelepon untuk menghadiri pertemuan, di mana pertemuan itu menjelaskan tentang kegiatan pelatihan yang akan diterima Karin ke depannya. Oleh sebab itu, Karin didukung oleh keluarganya untuk mengikuti pelatihan itu. Tanpa dimengerti oleh Karin sendiri, mengapa tiba-tiba keluarganya setuju. Dia pun bergemas karena sudah disetujui. Dia menggunakan kemeja lengan panjang dan kaki skate panjang, memesan mobil online untuk menuju tempat tujuan yang berdasarkan undangan tersebut yang sesuai dengan alamat yang diberikan di undangan itu. Di pinggir jalan itu terlihat sebuah perusahaan kecil yang berlogo CP Bumi X Cinta Sejahtera. Nama perusahaannya itu aja sudah membuat orang tidak menurut Mimin sih, nama CP-nya itu membuat tidak tertarik gitu guys. Oke, lanjut saja kita ke ceritanya. Setelah Karin sampai menuruni mobil online yang dia pesan, di pinggiran jalan itu terlihat sangat banyak kumpulan orang-orang menggunakan pakaian bebas pantas dan sebuah koper. Ada juga membawa tas besar, sedangkan Karin membawa ransel sekolah dan kantong kresek besar. Oke. Lalu Karin berkata, "Jika banyak seperti ini, mungkinkah penipuan? Apakah aku aman?" tanya Karin, merasa ragu dan mencoba kabur sebelum bertaruh. Dia berlari ke arah lain untuk mencoba mencari angkot yang lewat, tapi sayangnya itu bukan jalan raya. Mereka pun diinstruksikan berbaris mengantri di depan kantor itu untuk mendaftar kehadiran. Beberapa orang pun bergegas membuat barisan yang sangat panjang. Karin masuk ke dalam barisan tersebut, dan saat Karin ingin keluar dari barisan, "Hei, jangan keluar barisan, antri saja," ucap seseorang lelaki yang gagah yang berada tepat di belakang Karin. Karin hanya mengangguk, pasrah dan menyesuaikan barisan. Selama menunggu beberapa menit kemudian, orang di baris depan Karin pun bergosip, "Aku nggak nyangka diundang CP ini, gajinya benar-benar besar. Selama pelatihan kita akan gendut. Kakak sepupu aku pernah, tapi dia gagal di sesi pelatihan pertamanya," ucap laki-laki itu. "Tapi katanya pelatihan ini ada banyak dan sedikit berat. Kita harus mengumpulkan poin-poin atau skor gitu biar lebih banyak lagi mendapat hadiah. Tapi aku akan tetap semangat agar bisa bekerja di bagian intinya," katanya. "Kalau bagian inti lebih besar gajinya," sambung wanita cantik itu. Saat tersisa sekitar 3 baris hampir sampai, Karin di depan meja panitia untuk menulis ulang namanya. Dia menengok logo CP tersebut dan bermain dengan pikirannya. Cinta sejahtera? Apakah ajang pencarian cinta? Wah, keren sih jika itu benar. Lalu pekerjaannya apa? Apa yang menghasilkan uang dengan cinta? Apa yang jelek ini? Aku yang jelek ini tidak mungkin mendapatkan cinta di pelatihan ini, gumam Karin bengong dalam pikirannya, menatap tajam logo itu seakan dia mudah menyerah terlebih dahulu. Tok tok tok, panitia itu mengetuk meja. "Tulis namanya di sini, Dek. Pilih warna ID cardnya, ucap panitia tersebut. Karin masih bergulana di dunia pikirannya. Dek, panggil panitia itu sampai Karin terkejut buyar semua pikiran-pikiran yang ada di dalam kepalanya. Karin pun mengambil ID card berwarna merah dan menggantungkan ke lehernya. "Gila tuh cewek pertama yang berani mengambil warna merah," bisik panitia di sebelahnya. Karin yang mendengar bisikan itu
pun bergumam. Karena warna merah lebih banyak dari warna lainnya, celoteh Karin pada panitia tersebut. Yang membuat panitia itu hampir tertawa, namun ditahannya. Dan panitia itu mempersilahkan Karin masuk ke dalam ruangan yang sudah disediakan. Oke, setelah Karin diarahkan ke dalam, dia duduk di kursi yang disediakan. Dia melihat seseorang yang dengan sengaja menyembunyikan ID card berwarna merah dan mendengarkan perbincangan yang tak masuk akal. "Hai bro, ID cardmu milih warna apa?" tanya seseorang menyapa temannya yang menyembunyikan warna tersebut. "Nanti saat pembagian kelompok kalian juga bakal tahu jawabnya," sinis. Tahun ini yang memilih warna merah terlihat sedikit. Kasihan sekali yang antrian terakhir. Mau tidak mau bakal kebagian warna merah, ucapnya lagi. Bukannya poin di tim merah bakal lebih banyak dari tim lain? Masa kalian takut dengan isu itu sih? Berani berjuang dong, sahutnya lagi dengan sinis. Buktinya tahun kemarin gak perlu berada di tim merah, tim hijau yang menang. Kita cari aman aja ya bos. Ya udah, aku tinggal kesana dulu, sahutnya pergi menjauh. Mereka membahas apa? Menang apa? Ajang perlombaan mengumpulkan poin apa? Tanya Karin bertanya-tanya di benaknya. Tak lama kemudian, salah satu panitia mengarahkan ke belakang gedung lapangan yang lumayan luas seperti stadion atau lapangan bola yang jauh di depan mata. Memandang sangat indah, terlihat ada rumah bertingkat-tingkat, sungguh tidak seperti perusahaan kecil, melainkan tempat yang mirip istana yang dikelilingi tembok-tembok mirip di film Harry Potter. Oke. Lalu panitia itu menginstruksikan agar orang-orang menempati tanda yang sudah disediakan sesuai warna yang dipilih tadi, dan mereka panitia memberikan kaos berwarna. Setelah mereka berbaris, panitia itu menginstruksikan kembali untuk berpencar dan bergaul dengan warna lain. Sekitar 5 menit berlalu, panitia pelaksana menginstruksikan kembali agar kandidat mencari 3 orang untuk membentuk satu kelompok dengan warna yang sama. Ribet banget sih, males aku di sini aja berdiri. Kali aja ada yang menghampiri aku lebih dulu, kesal Karin dalam benaknya, sambil menunggu dan senyum-senyum jika ada orang dengan kaos merah lewat tepat di hadapan matanya. 5 menit lagi, jika tidak menemukan kelompok, maka akan dipulangkan, ancam panitia itu melalui doa. Apa? Parah sih, mana bisa aku berkomunikasi dengan orang baru dalam waktu 5 menit. Ya sudahlah, pasrah, benak Karin menyerah. Dan lanjut ke chapter 2. Oke, tapi sini dulu ya. Atau suara mesin Google yang satu ini. Oke. Si paket, ucap kurir ekspres di depan pintu rumah Karin. Dia membukakan pintu dan merasa bingung. Dia merasa bulan ini tidak ada memesan apapun di toko online. Apakah ini penipuan seperti di berita? Saya tidak ada memesan apapun, teriak Karin dengan napas agak ngos-ngosan. Bukan penipuan Mbak, ongkos kirimnya sudah dibayar pihak pengirimannya. Mohon diterima Mbak, ucap kurir itu dengan sopan menjulurkan paket tersebut ke tangan Karin. Maaf Kak, saya salah menduga. Karena zaman sekarang memang perlu waspada maraknya penipuan dalam bentuk apapun. Terima kasih sudah mengantarkannya, ucap Karin tersenyum malu-malu. Merasa bersalah sudah meneriaki kurir tersebut. Karin menunggu kurir tersebut naik ke motornya sambil mengangguk-angguk dan tersenyum malu sampai kurir tersebut tak terlihat di depan matanya.
Karin sangat penasaran dengan isi paket itu. Dia membawanya ke dalam rumah, meletakkannya di atas lemari kecil dan mencari gunting. Tapi telepon genggamnya yang berada di atas tumpukan buku berdering hampir jatuh. Dia pun sesegera mengambil telepon genggam tersebut. Melihat sebuah notifikasi, dia membaca dan membalas pesan WhatsApp sahabatnya. Juga melihat-lihat laman berita info lowongan pekerjaan. Hingga dia lupa akan paket misterius tersebut. Hari mulai sore, dia menghempaskan telepon genggamnya ke atas kasur dan mengambil handuk yang bergantung di balik pintu kamarnya. Setelah selesai mandi, tidak lupa dia melakukan perawatan wajah dan badan. Saat mencari pelembab badan di lemari kecil, Karin baru sadar bahwa belum membuka paket misterius itu. Karin memukul jidatnya dan mengambil telepon genggamnya untuk merekam. "Unboxing paket misterius, cek," ucapnya dengan aksen ala YouTuber. Isi paket tersebut adalah undangan pelatihan sebuah perusahaan kecil yang tidak terkenal. Karin mencoba mencari di Google tentang perusahaan itu. Tak ada satu laman pun menjelaskan tentang perusahaan tersebut. Dia bertanya ke keluarga dan teman terdekatnya pun tidak ada satupun yang tahu. Sehingga orang tuanya tidak setuju jika Karin mengikuti pelatihan tersebut. Asteris. Sampai tanggal pelatihannya hampir dekat 1 hari sebelum pelatihan. Datang sebuah paket lagi. Kali ini isinya tak terduga, yaitu sejumlah nominal uang yang tidak sedikit, seakan seperti sogokan atau biaya transportasi untuk mengikuti pelatihan tersebut. Ada surat resminya juga menyatakan tentang persyaratan-persyaratan dan pakaian yang harus dibawa. Sehari sebelum paket sogokan tersebut datang ke rumah Karin, keluarga Karin ditelepon untuk menghadiri pertemuan untuk menjelaskan tentang kegiatan pelatihan yang akan diterima Karin ke depannya. Oleh sebab itu, Karin didukung oleh keluarganya untuk mengikuti latihan itu tanpa dimengerti oleh Karin sendiri mengapa tiba-tiba keluarganya setuju. Dia pun berkemas, menggunakan kemeja lengan panjang dan rok plisket hitam panjang, turun dari pengantaran mobil online tepat di depan perusahaan kecil dengan logo CV. Bumi X Cinta Sejahtera. Sesuai alamat yang diberikan surat undangan tersebut. Di pinggiran jalan itu terlihat sangat banyak kumpulan orang-orang menggunakan pakaian bebas pantas dan sebuah koper. Ada juga membawa tas besar, sedangkan Karin membawa tas ransel sekolah dan kantong kresek besar. Jika banyak seperti ini, mungkinkah penipuan? Apakah aku aman? Tanya Karin merasa ragu dan mencoba kabur. Sebelum bertarung, dia berlari ke arah lain untuk mencoba mencari angkot yang lewat. Tapi sayangnya itu bukan jalan raya. Mereka diinstruksikan berbaris mengantri di depan kantor itu untuk mendaftar kehadiran. Beberapa orang pun bergegas membuat barisan yang sangat panjang. Karin masuk ke dalam barisan tersebut. Dan saat Karin ingin keluar dari barisan, "Hei, jangan keluar barisan. Antri ya, antri saja," ucap seseorang lelaki gagah yang berada tepat di baris belakang Karin. Karin hanya mengangguk pasrah dan menyesuaikan barisan. Selama menunggu beberapa menit kemudian, orang di baris depan Karin pun bergosip. "Aku nggak ngangka diundang CV ini. Gajinya benar-benar besar. Selama pelatihan kita akan gendut. Kakak sepupu aku pernah tapi dia gagal di sesi pelatihan pertamanya," ucap laki-laki itu. "Tapi katanya pelatihannya ada banyak. Dan sedikit berat. Kita harus mengumpulkan poin-poin atau skor gitu biar lebih banyak lagi mendapat hadiah. Tapi aku akan tetap semangat agar bisa kerja di bagian intinya. Katanya kalau bagian inti lebih wow untuk gajinya," sambung wanita cantik itu. Saat tersisa sekitar 3 baris, hampir sampainya Karin di depan meja panitia untuk menulis ulang namanya. Dia menengok logo CV tersebut dan bermain dengan pikirannya. Cinta sejahtera. Apakah ajang pencarian cinta? Wah, keren sih jika itu benar. Lalu pekerjaannya apa? Apa yang menghasilkan uang dengan cinta? Aku yang jelek ini tidak mungkin mendapatkan cinta di pelatihan ini, Huf. Gumamnya bengong dalam pikirannya menatap tajam logo itu. Pop, pop. Panitia itu mengetuk meja. "Tulis namanya di sini, deh. Pilih warna ID card-nya," ucapnya. Karin masih bergulana di dunia pikirannya. Dek. Panggil panitia itu sampai Karin terkejut. Buyar semua pikiran-pikiran yang ada di dalam kepalanya.
Karin mengambil ID card warna merah dan menggantungkan ke lehernya. Gila tuh cewek. Cewek pertama yang berani mengambil warna merah. Bisik panitia di sebelahnya. Karin yang mendengar bisikan itu, karena warna merah lebih banyak dari warna lainnya. Celoteh Karin pada panitia tersebut. Yang membuat panitia itu hampir tertawa namun ditahannya. Dan mempersilahkanlah Karin masuk ke dalam. Setelah Karin diarahkan ke dalam, dia duduk di kursi yang disediakan. Dia melihat seseorang yang dengan sengaja menyembunyikan ID card berwarna merah dan mendengarkan perbincangan yang tak masuk akal. "Hai bro, ID cardmu milih warna apa?" tanya seseorang menyapa temannya yang menyembunyikan warna tersebut. "Nanti saat pembagian kelompok kalian juga bakal tahu," jawabnya sinis. Tahun ini yang milih warna merah terlihat sedikit kasihan, yang antrian terakhir mau tidak mau bakal kebagian warna merah, ucapnya. "Bukannya poin di tim merah bakal lebih banyak dari tim lain? Masa kalian takut dengan isu itu sih? Berani berjuang dong," sahutnya lagi dengan sinis. "Buktinya tahun kemarin gak perlu berada di tim merah. Tim hijau yang menang. Kita cari aman bosku." "Ya udah, aku tinggal ke sana dulu," sahutnya pergi menjauh. Mereka membahas apa? Menang apa? Ajang perlombaan mengumpulkan poin apa? Bingung Karin bertanya-tanya di benaknya. Tak lama kemudian salah satu panitia mengarahkan ke belakang gedung. Lapangan yang lumayan luas seperti stadion atau lapangan bola yang jauh di depan mata memandang. Terlihat ada rumah bertingkat-tingkat. Sungguh tidak seperti perusahaan kecil, melainkan tempat yang mirip istana yang dikelilingi tembok-tembok, atau mirip tempat pelatihan pencarian bakat acara TV You Tweet You Season 3 di China yang pernah Karin tonton. Panitia itu menginstruksikan agar orang-orang menempati tanda yang sudah disediakan sesuai warna yang dipilih tadi, dan memberikan kaos sesuai warna untuk dikenakan. Setelah mereka berbaris, panitia itu menginstruksikan kembali untuk berpencar dan bergaul dengan warna lain. Sekitar 5 menit berlalu, panitia pelaksana menginstruksikan kembali agar kandidat mencari 3 orang untuk membentuk satu kelompok dengan warna yang sama. "Ribet banget sih. Males aku di sini aja berdiri, kali aja ada yang menghampiri aku lebih dulu," kesal Karin dalam benaknya sambil menunggu dan senyum-senyum jika ada orang dengan kaos merah lewat tepat di depan matanya. 5 menit lagi, jika tidak menemukan kelompok maka akan dipulangkan, ancam panitia itu melalui toa. "Apa? Parah sih. Mana bisa aku berkomunikasi sama orang baru dalam waktu 5 menit. Ya sudahlah, pasrah." Benak Karin menyerah.